Salam kerahiman. Hari ini tanggal 23 November. Kita akan baca dari 1220 dan 1306. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1220. Hari ini, bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling menyerupai hatiku. Di saat aku menjalani sakratul maut yang pedih, mereka menguatkan aku. Aku melihat mereka sebagai malaikat di bumi yang akan berjaga di dekat semua altarku. Ke atas mereka, aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang dapat menerima rahmatku. Dengan kerahimanku, aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati. 1306. Oh kerendahan hati, puspa nan indah. Aku melihat betapa sedikitnya jiwa yang memiliki engkau. Apakah karena engkau sedemikian indah dan sekaligus sedemikian sulit untuk dicapai? Memang karena kedua-duanya. Sungguh, Allah sendiri sangat berkenan padanya. Bagi jiwa yang rendah hati, gerbang surga dibuka, dan kepadanya lautan rahmat meluap. Oh, betapa indahnya jiwa yang rendah hati. Dari hatinya, ibarat dari sebuah pedupaan, aneka ragam keharuman yang paling menyenangkan membubung ke langit dan sampai ke hadirat Allah sendiri. Keharumannya memenuhi hati Allah yang Maha Kudus dengan sukacita. Allah tidak menolak apapun bagi jiwa yang rendah hati. Jiwa seperti ini sangat perkasa dan mampu mempengaruhi nasib seluruh dunia. Allah mengangkatnya sampai ke tahtanya sendiri, dan semakin jiwa ini merendahkan diri, semakin rendah Allah merunduk kepadanya sambil melimpahinya dengan rahmat dan setiap saat mendampingi dia dengan kemahakuasaannya. Jiwa seperti ini paling erat bersatu dengan Allah. Oh kerendahan hati, berakar kuatlah dalam diriku. Oh perawan yang paling murni, tetapi juga paling rendah hati, tolonglah aku mencapai kerendahan hati yang mendalam. Kini aku mengerti mengapa jumlah orang saleh tidak banyak. Tidak lain karena begitu sedikitnya jiwa yang sungguh-sungguh rendah hati. Dalam sebulan ini kita terus bahas ya tentang kerendahan hati. Hari ini dikatakan di 1220 ini bagian dari novena kerahiman ilahi. Yesus minta, bawalah jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati serta jiwa anak-anak kecil. Dia minta kepada kita untuk membawa jiwa-jiwa yang lemah lembut, rendah hati, dan jiwa anak-anak kecil. Dan benamkan mereka dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling menyerupai hatiku. Jadi kalau kita rendah hati, kita dikatakan oleh Yesus bahwa jiwa ini paling menyerupai hatiku. Mereka menguatkan aku. Kalau kita rendah hati, kita juga dikatakan oleh Yesus menguatkan Yesus ketika dia menjalani sakratul maut yang pedih di jalan salib. Pada waktu Yesus didera, ditendang, dicambuk, dipukuli, didorong, banyak penderitaan fisik yang dia alami, begitu pula dengan penderitaan batin. Dia dihina, pakaiannya ditanggalkan, diejek ya. Banyak hal yang dialami oleh Yesus dalam jalan salib tersebut. Sebagai 100% manusia, kekuatannya juga ada batasnya sehingga dia jatuh berkali-kali. Dan di sini Yesus katakan, orang-orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang menguatkan aku ketika aku ada dalam sakratul maut yang pedih. Mereka sebagai malaikat di bumi yang berjaga di setiap altarku. Orang-orang yang rendah hati
adalah malaikat di bumi yang berjaga di setiap altarnya Tuhan. Itu yang Yesus harapkan. Orang-orang yang rendah hati itu orang-orang yang berjaga di altarnya Tuhan. Orang-orang rendah hati itu orang-orang yang menguatkan Yesus. Orang-orang yang rendah hati itu adalah malaikat-malaikat di bumi. Aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat. Buat Yesus, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terus-menerus menerima rahmat dari Tuhan. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang dapat menerima rahmatku. Jadi Yesus melimpahkan banyak rahmat, tapi hanya orang rendah hati yang bisa menerima rahmatnya Tuhan. Dengan kerahimanku, aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati. Betapa bahagianya kita kalau kita dikasihi oleh Allah. Dan kalau mau dikasihi oleh Allah, Yesus sudah katakan, dengan kerahimanku, aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati. Di 13:06 dikatakan, oh kerendahan hati, puspa nan indah, betapa sedikitnya jiwa yang memiliki engkau. Dalam hal ini Suster Faustina mau kasih tahu bahwa di dunia ini orang yang rendah hati itu enggak banyak. Artinya orang yang menjaga di altarnya Tuhan enggak banyak. Orang yang jadi malaikat-malaikat di bumi enggak banyak. Orang yang menguatkan Yesus di dalam sakratul maut Yesus yang pedih juga enggak banyak. Kenapa? Suster Faustina bertanya ya, kok enggak banyak orang-orang yang rendah hati? Apakah kerendahan hati itu sedemikian indah atau sedemikian sulit dicapai sehingga cuma sedikit orang yang rendah hati? Dan dikatakan dua-duanya alasannya. Kerendahan hati itu sedemikian indah dan juga sedemikian sulit untuk dicapai. Jadi niat mau rendah hati aja nggak cukup. Harus dengan usaha, harus dengan perjuangan. Dan kerendahan hati itu bisa kita dapat dengan atau melalui kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita dihina, kadang kita disalahpahami, kadang kita dituduh. Nah, melalui proses-proses inilah kita mempraktekkan kerendahan hati tersebut. Allah sendiri sangat berkenan pada yang rendah hati. Dikatakan di sini lebih lanjut, untuk orang-orang yang rendah hati, gerbang pintu surga itu sudah dibuka. Lautan rahmat meluap. Betapa indahnya jiwa yang rendah hati. Hatinya ibarat sebuah pedupaan. Aneka keharuman membubung ke langit sampai ke hadirat Allah. Jadi kalau kita rendah hati, maka itu seperti pedupaan di mana harumnya, asapnya naik sampai ke tahta Allah. Seperti yang diceritakan oleh Yesus yang datang sebagai pengemis ya pada Suster Faustina, karena dia bilang dia ingin merasakan sendiri kerendahan hati, kebaikan, kemurahan hatinya Suster Faustina. Karena banyak orang yang dilayani oleh Suster Faustina merasa sukacita, merasa gembira, merasa berterima kasih, dan hal ini menjadi semacam pedupaan yang harum-harumannya sampai ke tahta Allah. Keharumannya memenuhi hati Allah yang Maha Kudus dengan sukacita. Allah tidak menolak apapun bagi jiwa yang rendah hati. Allah tidak menolak apapun bagi jiwa yang rendah hati. Jadi kalau direfleksi kepada hidup kita sehari-hari, kita mengalami kesusahan, mengalami tantangan, mengalami kegagalan, mengalami penderitaan, coba kita refleksi. Mungkin kita kurang rendah hati. Karena Allah katakan, Dia tidak menolak apapun bagi jiwa yang rendah hati. Ada satu cerita.
seorang istri punya relasi yang kurang bagus dengan suaminya. Tapi dia mau mempertahankan pernikahan tersebut. Ya. Jadi dia melakukan hal-hal tertentu yang dia berharap suaminya merespon. Tapi karena dia melakukannya bukan dengan kerendahan hati, tapi lebih ke arah bahwa saya baik sama kamu, kamu harus baik sama saya. Saya sudah berkorban buat kamu, kamu juga harus berkorban buat saya. Saya sudah membela kamu, maka kamu juga harus membela saya. Itu bukan kerendahan hati. Itu malahan menunjukkan keegoisan, kearoganan. Ya, bahwa saya lakukan ini, kamu harus balas saya. Saya mau ini, kamu juga harus lakukan. Jadi bukan kerendahan hati, malah mendikte, ya. Membuat orang malah tidak nyaman. Itu menunjukkan satu keegoisan, cinta diri. Jiwa ini sangat perkasa dan mampu mempengaruhi nasib seluruh dunia. Jiwa yang rendah hati itu sebetulnya yang sangat perkasa dan mampu mempengaruhi nasib seluruh dunia. Kita sekarang tahu keadaan dunia saat ini. Ada pandemi, ada pergolakan, ada demo, ada ketidakcocokan antara rakyat dan pemerintah, dan banyak hal ya yang terjadi. Dikatakan di sini bahwa jiwa yang sangat rendah hati, jiwa ini sangat perkasa dan mampu mempengaruhi nasib seluruh dunia. Maka ini menjadi satu tawaran, satu kesempatan, satu tantangan buat kita semua para devosan untuk menjadi jiwa-jiwa yang rendah hati. Karena jiwa yang rendah hati perkasa untuk bisa mempengaruhi nasib seluruh dunia. Kita tahu ya keadaan dunia sekarang ini. Mari kita mulai, jangan merasa diri enggak mampu. Kita dengan satu pribadi lepas pribadi, dengan niat kerendahan hati, mari kita lakukan untuk mempengaruhi nasib seluruh dunia. Allah mengangkatnya sampai ke tahtanya sendiri. Orang-orang yang rendah hati Allah angkat sampai ke tahtanya sendiri. Orang-orang yang rendah hati akan diberikan curahan rahmat berkat yang melimpah. Semakin jiwa merendahkan diri, semakin rendah Allah merunduk padanya. Sambil melimpahkan banyak rahmat. Jadi buat kita semua, dalam masa pandemi inilah ya khususnya ya, dalam COVID-19, ada yang sakit, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang perusahaannya bangkrut, ada yang perusahaannya rugi besar, ada yang ya banyak mengalami kesusahan ya. Saya baru dengar cerita dari seorang teman. Dia punya beberapa rekanan ya. Jadi dia punya satu usaha, usahanya ini bergantung dari beberapa supplier, dari beberapa rekanan ya. Nah ternyata dalam masa pandemi ini rekanannya dia itu banyak yang tutup, banyak yang bangkrut. Disebabkan bukan hanya karena pandemi aja ya, tapi juga disebabkan karena produknya kalah bersaing. Sehingga usaha yang sudah dirintis sekian tahun, akhirnya mau nggak mau terpaksa tutup. Ditambah lagi dengan masa pandemi. Jadi permasalahannya itu bertumpuk-tumpuk sampai akhirnya beberapa rekanannya dia banyak yang tutup, banyak yang bangkrut. Usaha dia harusnya nggak terlalu terpengaruh karena ada pandemi. Tapi karena keadaan ekonomi global, karena resesi, karena banyak hal, maka perusahaannya dia juga kena dampak. Ordernya jadi berkurang, omsetnya jadi berkurang. Sementara dia harus tetap memberikan gaji kepada karyawan-karyawannya yang sudah bekerja puluhan tahun, belasan tahun. Kalau dia tutup perusahaannya dia juga enggak tega. Karena bagaimana dengan karyawan-karyawan dia yang sudah setia bekerja dengan dia beberapa belas tahun atau ada yang puluhan tahun. Tapi kalau dia enggak tutup, dia katakan dia pun enggak sanggup untuk terus bertahan. Bisa bangkrut semuanya ya. Ini yang dialami. Maka
pada saat ini kesempatan kita untuk betul-betul mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, rendah hati. Dan yang dilakukan oleh teman saya, dia selalu bersyukur dalam segala hal. Dia bilang, walaupun saya enggak mampu, tapi selama saya masih bisa menanggung kerugian, asal karyawan-karyawannya tetap bisa punya penghasilan, bisa membiayai beberapa keluarga yang ada di bawahnya dia tetap mau bertahan. Karena dia percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan. Ya, kerendahan hati. Jiwa yang paling erat bersatu dengan Allah adalah jiwa yang rendah hati. Dan di situ dikatakan Bunda Maria, ya, dia minta tolong kepada Bunda Maria, tolonglah aku mencapai kerendahan hati yang mendalam. Aku mengerti kenapa jumlah orang saleh tidak banyak. Karena begitu sedikitnya jiwa yang sungguh rendah hati. Ini kesempatan buat kita semua berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena dikatakan belum banyak. Jadi mari kita sama-sama berusaha untuk rendah hati. Dalam masa seperti ini. Mau sombong juga nggak bisa. Mari kita sama-sama saling support untuk bisa menjadi orang-orang yang rendah hati. Untuk memberi kekuatan kepada Tuhan pada waktu dia mengalami sakratul maut yang pedih di jalan salib. Untuk menjadi malaikat-malaikat yang ada di bumi. Dan satu lagi, untuk menjadi penjaga altar. Altarnya Tuhan. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, karena ternyata begitu sedikit orang yang rendah hati. Kami ini manusia-manusia yang keras kepala Tuhan, yang hanya berpikir untuk kepentingan sendiri. Masih fokusnya saya. Saya tidak mau dirugikan, saya tidak mau kalah dari orang lain, saya harus lebih unggul dari orang lain. Hal-hal menyombongkan diri. Pada hari ini kami semua diingatkan oleh-Mu Tuhan, bahwa Engkau hanya bersatu dengan orang-orang yang rendah hati. Engkau sangat mengharapkan kami untuk bisa menjadi rendah hati, karena kalau kami melakukan kerendahan hati, maka kami akan menguatkan Engkau di jalan salib-Mu pada waktu Engkau menghadapi sakratul maut yang pedih. Kami juga mau menjadi malaikat-malaikat-Mu Tuhan di bumi ini, dan juga menjadi penjaga altar-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk punya kerendahan hati. Melalui setiap peristiwa yang ada dalam hidup kami sehari-hari, ingatkan kami terus Tuhan untuk kami rendah hati. Untuk kami bisa menyangkal diri, untuk kami bisa berpikir orang lain lebih penting dari kami. Jangan sampai kami merugikan mereka, jangan sampai kami mengutamakan diri kami, tapi biarlah orang lain yang lebih penting. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan penyangkalan diri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.